Selamat pagi anak-anak di rumah. Kita berterima kasih kepada Allah Bapa kita di surga karena melalui putranya Tuhan Yesus Kristus Ia telah memberikan kita perintah dan tuntunan sehingga kita dapat bertemu lagi dalam kebaktian anak ataupun persekutuan CMC di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami mengucap syukur di penghujung bulan yang ke-9 di tahun Tuhan Yesus yang ke-2020. Kembali kami diberi kesempatan untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, kami adalah orang-orang berdosa. Kami mohon belas kasihan-Mu supaya darah Tuhan Yesus menghapuskan semua dosa kami yang sudah kami lakukan di dalam pikiran, melalui perkataan dan perbuatan kami yang telah melanggar hukum Taurat-Mu dan firman-Mu. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami kembali ke dalam tangan-Mu. Pada saat ini kami mau memuji nama-Mu, dan setelah itu kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami agar kami dapat memahami firman-Mu, dan jadikanlah lubuk jantung kami seperti tanah yang subur, di mana benih firman-Mu ditaburkan ke dalamnya akan bertumbuh menghasilkan buah sampai 100 kali lipat, yaitu buah pertobatan dan buah Roh Kudus untuk memuliakan nama dari putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami berterima kasih dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kita akan memuji Tuhan dulu dengan sebuah pujian yang diberi judul ya, setiap orang harus tahu ya siapa Yesus. Nah, pujian ini sudah dicantumkan di buku pujian kita pada nomor 140. Mari kita memuji Tuhan. Semua orang harus tahu, setiap orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Rahim anak darah muda yang telah melahirkannya, Putra Allah tanpa dosa, manusia yang sempurna. Yesus mewakili kita, taat perintah Bapa, tanggung semua dosa kita, ya mati di Golgota. Di makamnya orang kaya, Yesus telah dikuburkan, namun Ia telah bangkit pula pada hari ketiga. Maut telah dikalahkannya, musuh akhir manusia. Maut telah ditelannya dengan kebangkitannya. Sudahkah kita semua minta ampun padanya? Ya penuh belas kasihan, selalu menunggu kita.
Ayolah kita percaya, Yesus penebus kita. Ialah juru selamat kita dan Allah yang sempurna. Anak-anak, mari kita belajar firman Tuhan lagi. Pada hari ini kita akan belajar dari Injil Lukas pasal kedua ayat 1 sampai 20. Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Itu hanya dicatat di dua Injil saja, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Ya, kita sudah belajar bagaimana sebelumnya ya, malaikat Tuhan itu berkata ya kepada Maria dan juga berkata kepada Yusuf dalam mimpi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus ya, dilahirkan. Di Injil Tuhan Yesus itu dicantumkan di perikop ke-11, 12, dan 13. Nah, kelahiran Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia, itu pada hari ini kita akan belajar ya, ada 5 pihak yang taat kepada rencana Allah. Yang pertama-tama, sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia sebagai ciptaan yang terakhir, Allah sudah punya rencana untuk menyelamatkan manusia yang kelak akan jatuh dalam dosa. Jadi dalam rencananya itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, di mana Allah Bapa punya rencana, Allah Putra, Tuhan Yesus harus menjelma menjadi manusia, menjadi juru selamat kita. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak lahir sebagai manusia, kita manusia yang semuanya sudah jatuh dalam dosa akan binasa dalam neraka yang sangat mengerikan selama-lamanya di sana. Jadi Tuhan Yesus ya, itu pertama taat kepada kehendak Bapanya. Itu yang pertama. Mari kita lihat ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini adalah pihak kedua yang secara tidak langsung taat kepada rencana Allah. Siapa ini Kaisar Agustus? Nah, Kaisar Agustus namanya saja sudah ada di dalam bulan, ya, yaitu bulan yang keberapa itu? Bulan ke-8. Nah, sebenarnya ya bulan ke-8 pada awalnya itu bukan namanya bulan Agustus. Nah, kalau kita lihat ya dalam kalender kita, bulan Juli itu sebenarnya ya, nama bulan ke-7 bukan Juli. Juli itu bulannya dulu bernama ya, bulan September, karena kata September itu artinya 7. Jadi Kaisar Julius itu ingin namanya masuk ke dalam kalender, maka bulan September ya itu bergeser ya dari bulan ke-7 menjadi bulan yang ke-8. Jadi Juli ya bulan ke-7, September menjadi bulan ke-8. Harusnya September bulan ke-7. Kemudian Kaisar Agustus namanya juga masuk dalam kalender. Jadi bukan lagi ya bulan September itu menjadi ya bulan yang ke-8, tetapi bergeser lagi ke bulan ke-9. Jadi kamu lihat ya, September itu harusnya bulan ke-7, bergeser ke bulan 8. Sekarang karena masuk lagi nama Agustus, dan bulan September menjadi bulan ke-9. Padahal ya, arti kata September itu yang ke-7 atau angka 7. Jadi kenapa Kaisar Agustus ini punya kekuasaan meliputi seluruh dunia? Karena dalam kitab Daniel, Tuhan sudah tentukan ada kerajaan-kerajaan yang bisa menguasai dunia. Yang pertama itu kerajaan Babel, Nebukadnezar. Jadi Tuhan pakai kerajaan Babel ini untuk menghancurkan Yerusalem, di mana orang Israel tidak taat. Yang kedua, kerajaan Persia, Media Persia, rajanya yang terkenal itu Raja Cyrus ataupun Koresi. Tuhan pakai 70 tahun kemudian setelah Nebukadnezar untuk ya, mengirimkan orang Israel yang sudah dibuang ke Babel kembali ke Babel, ya, dari Babel ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah. Jadi kamu lihat ya, semua kekuasaan terbesar di bumi ini itu berada di dalam program rencana Allah. Kemudian raja yang menguasai dunia yang ketiga siapa?
bernama Alexander the Great. Dia orang Yunani. Dia menguasai dunia. Apa yang dia bawa untuk menggenapi rencana Allah? Membuat bahasa Yunani menjadi bahasa internasional pada saat itu. Sehingga Tuhan Yesus memerintahkan para muridnya, para rasulnya, mulai dari Matius sampai Rasul Yohanes, menulis perjanjian baru dalam bahasa internasional. Sebelumnya Alkitab itu dalam bahasa Ibrani, yaitu perjanjian lama dari Kejadian sampai Malaki. Tetapi perjanjian baru dari Injil Matius 27 kitab sampai Wahyu itu dalam bahasa Yunani. Jadi kalau kamu lihat setiap kerajaan-kerajaan di muka bumi ini, siapapun dia, raja, presiden, superpower, semuanya itu adalah seturut kehendak Allah. Jadi Kaisar Agustus, ini adalah kerajaan Roma. Setelah Roma berdiri, mereka menggunakan bahasa Yunani dalam kekaisaran mereka. Jadi kekaisaran Roma, kalau kita lihat di sini, Kaisar Agustus sesuai dengan kehendak Bapa, dia taat kepada rencana Bapa. Jadi Tuhan Yesus taat, Kaisar Agustus taat, mereka semua penduduk harus kembali ke kampung halamannya. Ini adalah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Jadi Syria ini di Timur Tengah, termasuk wilayah tanah perjanjian ataupun Palestina. Maka pergilah orang, jadi di sini semua orang mendaftarkan diri dalam sensus masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jadi pada saat Yesus akan dilahirkan, kita membaca di sini, Maria sudah mengandung. Maria itu seorang perawan. Maria itu sudah ditentukan untuk menjadi ibu kandung Tuhan Yesus. Dan Maria, dia juga taat. Yusuf juga sudah taat. Jadi kalau kita baca dalam Alkitab, pernikahan manusia mulai dari Adam dan Hawa itu sudah Tuhan tentukan. Jadi Maria sudah ditentukan untuk menjadi tunangan Yusuf. Tetapi sebelum mereka hidup sebagai suami istri, malaikat Gabriel berkunjung kepada Maria, dan Maria bersedia menjadi ibu kandung Tuhan Yesus. Walaupun dia itu belum bersuami. Jadi Tuhan Yesus itu tidak punya bapak secara jasmani, tapi dia punya ibu kandung. Kenapa? Karena waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berkata kepada mereka bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Dan ular akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan. Siapa itu keturunan perempuan? Nah, kalau kita lihat pengumuman itu, yaitu Injil yang pertama kepada Adam dan Hawa, itu terjadi 4.000 tahun sebelum kelahiran Yesus. Tapi 800 tahun kurang lebih, Tuhan Yesus sebelum lahir, Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya dan juga Nabi Mika yang hidup pada abad ke-8, bahwa seorang perawan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namanya adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Itu dalam Yesaya 7 ayat 14. Dan dalam Mika pasal 5 dikatakan oleh Allah kepada Nabi Mika bahwa Maria akan melahirkan di Bethlehem. Padahal Maria dan Yusuf yang sudah bertunangan dan tidak hidup sebagai suami istri, itu tinggalnya di Nazaret. Nazaret waktu itu adalah desa kecil, kota yang dekat dengan Nazaret yang lebih besar yang pernah saya kunjungi, baik Nazaret dan kota yang lebih besar yang sekarang sudah tinggal puing-puing bernama Betsan. Nazaret sekarang menjadi kota yang sangat besar, sedangkan Betsan yang pada zaman Yesus lahir itu adalah kota besar. Yusuf Maria itu orang miskin, tinggalnya di desa, dan kotanya adalah kota Betsan. Seperti sekarang Parit Baru lebih kecil daripada Pontianak. Nah, mereka pergi ke Bethlehem. Nah, Bethlehem di sini dikatakan di tanah
Yudea. Kenapa? Karena Bethlehem, ada beberapa Bethlehem dalam Alkitab, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ini mengandung hamil tua. Ketika mereka tiba di Bethlehem, tiba waktunya untuk Maria untuk bersalin, dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki, putranya yang sulung. Ya, karena setelah Yesus lahir, Yusuf dan Maria itu baru hidup ya sebagai suami istri. Dan kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 5, di situ Tuhan Yesus punya adik-adik tiri ya, seperti yaitu Yakobus ya, seperti Yudas, seperti Yoses ya, dan seperti Simon, dan juga ada adik perempuannya ya, sebagai keturunan dari Maria dan Yusuf. Nah, di sini disebut sebagai putranya yang sulung, kemudian dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Apa itu palungan? Itu adalah tempat makan ya, binatang, di mana di situ ada sebuah tempat yang di atasnya ditaruh jerami. Kalau sudah ditaruh jerami seperti kasur, bukan? Jadi bayi Yesus kamu lihat sangat miskin. Yesus berkata, putra manusia datang ke bumi, tetapi tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Adakah anak-anak membuka lubuk jantung kalian untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian? Ya, jangan sampai ya, Tuhan Yesus tidak punya tempat untuk lahir. Nah, kita lihat di sini, di mana Tuhan Yesus taat kepada rencana Allah, Kaisar Agustus juga taat, Maria dan Yusuf juga sudah taat. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua Kaisar Agustus, kemudian kita lihat Maria dan Yusuf, itu pihak yang taat. Nah, sekarang kita mau lihat ya, pihak keempat yang taat siapa? Nah, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Jadi ini malam hari, pada waktu malam ya. Jadi kenapa ya, disebut pada hari ini sudah lahir untukmu ya, di kota Daud, yaitu Yesus ya, disebut di sini Kristus Tuhan. Kalau kita baca terus ya, tiba-tiba berdirilah satu malaikat Tuhan ya, tidak boleh dikatakan seorang malaikat karena malaikat bukan manusia, di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Jadi malaikat itu bercahaya, lalu malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Nah, dalam bahasa asli artinya berhentilah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kamu sukacita besar ya untuk seluruh bangsa hari ini. Padahal itu sudah malam ya. Jadi karena kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1, itu hari itu dimulai pada jam 6 sore ya, jam 6 petang ya, bukan jam 12. Pada hari ini telah lahir untukmu juru selamat. Jadi Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Dia Allah sejati harus menjadi manusia sejati. Kenapa? Untuk mentaati semua perintah Tuhan dalam Alkitab ya, jadi kalau dia menjalankan firman Tuhan, dia mewakili kita loh. Karena kita manusia tidak bisa lagi ya menjalankan hukum Taurat dengan sempurna tanpa salah. Nah, kita lihat di sini. Jadi juru selamat itu artinya Tuhan Yesus menjalankan perintah-perintah Bapaknya tanpa cacat celah, membuktikan dia manusia tanpa dosa. Kemudian dia mati disalib, dengan darahnya menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi juru selamat yaitu Kristus. Apa itu Kristus? Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah Mesias, bahasa Indonesianya yang diurapi. Ya, kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama, itu yang diurapi itu ada 3 jabatan nabi. Tuhan Yesus adalah nabi seperti Musa. Dia menyampaikan kepada kita semua perintah Bapa. Kemudian Tuhan Yesus adalah imam ya, seperti Melkisedek ya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah menyembelih anak domba, tetapi dia sendiri adalah anak domba Allah yang dengan darahnya disalibkan bisa menghapus dosa seluruh dunia, khususnya anak-anak yang sudah percaya Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus adalah Raja. Raja yang bagaimana? Dia mengalahkan musuh manusia yang terakhir, yaitu maut. Ya, dia disalib, dia dikuburkan pada hari Minggu, hari
Tuhan dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Ya, jadi jelas kenapa di situ disebut ya Tuhan Yesus juru selamat Kristus, dan dikatakan di situ dia adalah Tuhan Yehova. Jadi kalau kamu baca ya Injil, kamu harus ingat ya, siapa yang pertama memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Yahweh, adalah Yehova, malaikat. Ya. Jadi lahir juru selamat Mesias Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, diulang-ulang di sini ya, kota Daud, karena Raja Daud itu lahirnya di kota Bethlehem, dan Tuhan pernah berjanji kepada Raja Daud bahwa keturunan Raja Daud itu akan menjadi raja selama-lamanya, yaitu Tuhan Yesus, raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dan kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus akan segera datang. Kalau kita membaca berita, begitu banyak gempa ya, seperti bencana COVID-19. Dan kalau kita baca Wahyu ya, pasal 6 sampai pasal 19, ya, ada bencana yang lebih besar daripada COVID ya, bukan hanya ratusan ribu atau jutaan orang mati, tapi separuh penduduk bumi akan kena tulah karena mereka tidak percaya Yesus dan mati. Kalau separuh penduduk dunia itu 3,5 miliar manusia mati ya, karena tidak mau percaya Yesus. Nah, Daud lahir di situ. Kalau kita baca silsilah Yesus dalam Injil Matius pasal 1, itu silsilahnya Yusuf. Tetapi dalam Injil Lukas pasal 3, itu silsilahnya Maria. Ya, di situ Maria itu kemungkinan besar adalah putri tunggal dari Heli. Jadi menurut tradisi orang Yahudi, ketika putri tunggal itu menikah ya dengan seorang pria, maka pria itu bukan hanya menjadi menantu laki-lakinya, tetapi pria itu juga diadopsi, diangkat menjadi anaknya, bukan hanya menantu loh. Makanya dikatakan dalam Injil Lukas pasal 3, Yusuf disebut sebagai putranya Heli. Padahal Heli itu adalah ayah kandung dari Maria. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini adalah tandanya untuk kamu. Jadi dikatakan kepada para gembala, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tadi saya katakan Natal adalah tentang ketaatan. Yang pertama, Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Yang kedua, ya, Kaisar Agustus taat kepada Allah. Yang ketiga, kalau kita lihat Maria dan Yusuf taat kepada perintah Allah. Yang keempat, nih, malaikat yang diutus dari sorga juga taat kepada perintah Allah. Perintah Allah ada di mana? Ada di dalam Alkitab. Apakah anak-anak rajin tidak membaca Alkitab ya, supaya bisa tahu perintah Allah itu seperti apa dan bisa mentaatinya? Makanya jangan lupa ya, semboyan gereja kita adalah 5T ya, taat, tekun, terdidik, tahan uji, dan teladan. Nah, ingat baik-baik ya, 5T ya. Jadi di sini malaikat itu ketika diutus, malaikat hanya berkata dengan kata-kata yang dipesankan oleh Tuhan kepada mereka untuk disampaikan kepada para gembala. Nah, apa itu pesannya? Dan inilah tandanya untuk kamu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tadi saya sudah katakan, palungan adalah tempat makanan binatang, ya. Dan pada zaman itu kan tidak ada televisi, tidak ada radio, tidak ada telepon. Nah, bagaimana ya kelahiran Tuhan Yesus itu diberitahukan ya kepada siapa? Kepada pertama kali kepada gembala. Jadi kelahiran Yesus itu disaksikan bukan hanya Maria yang melahirkan Tuhan Yesus, Yusuf, dan saya juga percaya orang yang meminjamkan ya kandang itu kepada Maria dan Yusuf, dan para malaikat juga ini menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus, dan mereka mengumumkan kepada orang yang pekerjaannya itu dipandang rendah oleh dunia. Kenapa? Para gembala. Mereka bukan gembala biasa loh, karena mereka menggembalakan anak-anak domba, binatang-binatang korban di dekat kota Yerusalem. Jadi orang membawa binatang-binatang korban ke Bethlehem ini di Efrata, dan binatang korban ini, anak-anak domba, akan disembelih di bait Allah.
Nah, kenapa mereka yang pertama kali ya diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus? Karena Yesus adalah anak domba Allah. Di mana binatang-binatang yang mereka jaga, yang beribu-ribu ekor, yang berjuta-juta ekor disembelih di bait Allah, itu tidak bisa darahnya menghapus dosa. Jadi para gembala ini loh, walaupun pekerjaan mereka sederhana, tapi tugas mereka sangat penting ya. Jadi mereka harus menjadi saksi bahwa anak domba Allah sudah lahir. Lahir di mana? Kenapa lahirnya di kandang binatang? Jangan lupa ya, gelar Yesus anak domba Allah. Ya, banyak orang tidak ingat ya. Kenapa Yesus lahir di kandang binatang? Karena dia gelarnya adalah anak domba Allah. Nah, kalau kita lihat di sini, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Nah, kenapa disebut kelompok malaikat yang lain yang begitu banyak ya? Itu yang berada di situ yang terang benderang itu disebut sebagai bala tentara sorga. Kalau anak-anak baca dalam kitab Wahyu pasal 6 sampai 19, itu malaikat itu pada akhir zaman akan menerima perintah dari Tuhan Yesus untuk menghakimi dunia yang tidak mau percaya Tuhan Yesus. Nah, kalau seorang mati tidak percaya Yesus, malaikat akan datang menangkap roh orang itu dan melemparkannya ke dalam neraka sebagai tentara. Tetapi kalau kita percaya Yesus seperti Lazarus, ketika dia mati, rohnya akan dibawa ya sebagai pelayan Allah, malaikat itu ke pangkuan Abraham. Jadi pertanyaannya, anak-anak sudah percaya Yesus belum? Kalau sudah percaya, maka malaikat-malaikat itu menjadi pelayan ya, seperti mereka sekarang melayani gembala, memberitahukan kepada gembala berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi bala tentara sorga yang memuji Allah katanya, kemuliaan untuk Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, ini harus kita ingat ya, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah. Dan damai ya di bumi. Nah, apa itu damai di bumi? Terjemahan yang lebih tepat itu glory to God in the highest and on earth peace. Peace itu artinya damai, shalom, Irene, ya, itu goodwill towards men. Kehendak Allah yang baik untuk setiap manusia. Apa itu damai? Damai bukan berarti tidak ada peperangan. Damai itu artinya kita tidak lagi menjadi musuhnya Allah. Bagaimana caranya? Semua manusia adalah musuh Allah. Kenapa? Karena kita orang berdosa dan Allah itu kudus. Caranya kita harus percaya Tuhan Yesus. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita mengatakan kepada Allah, saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya darahnya bisa menghapus dosa saya. Ya Bapa, ampunilah dosa saya. Hapuskanlah dosa saya dengan darah Tuhan Yesus. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa demikian, Allah menghapus dosa kita dengan darah Tuhan Yesus, dan Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Tidak lagi menjadi musuhnya yang akan dicampakkan ke dalam neraka kalau tidak mau menerima darah Tuhan Yesus. Baik ya, jangan lupa apa itu shalom. Ya, tidak ada shalom, tidak ada damai kalau tidak percaya Yesus. Nah, kita lihat di sini yang berikutnya. Kita lihat ya. Pertama, Tuhan Yesus taat kepada Allah. Yang kedua, Kaisar Agustus. Yang ketiga, Maria dan Yusuf. Yang keempat, kita lihat yaitu malaikat taat pada Tuhan Yesus. Yang kelima, yang terakhir, setelah menerima berita itu pada malam hari, gembala-gembala pun taat. Ayat 15-20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Wah, mereka kembali ke sorga tuh jauh loh. Kalau naik pesawat dengan kecepatan cahaya berjuta-juta tahun saja tidak sampai. Tetapi malaikat ini karena roh, ya, roh mereka tidak dibatasi oleh ruang. Begitu Allah perintahkan dari sorga, saat itu juga bisa sampai ke bumi. Ya. Jadi kita lihat di sini Tuhan Yesus juga ya, dia punya tubuh mulia waktu dia naik ke sorga. Setelah dia pelan-pelan naik ya sampai awan menutupi dirinya, dan saat itu pun dia langsung sampai ke sorga. Nah, kita lihat di sini malaikat-malaikat itu sudah kembali ke sorga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang telah terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi mereka tahu pesan dari malaikat itu bukan pesan malaikat tapi pesan dari Tuhan. Mereka taat. Lalu ya,
mereka cepat-cepat berangkat. Ini penting sekali. Mereka bukan hanya satu orang mau pergi, semua orang mau pergi. Kenapa mereka bisa pergi? Karena domba mereka sedang tidur. Ya, jadi anak-anak, ya, kalau nanti gereja sudah dibuka, ya, jangan tidak datang ke gereja pada hari Minggu. Ya, pada hari Minggu semua anak-anak harus datang ke gereja untuk orang yang percaya Yesus. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai siapa di sana. Ya, saya percaya mereka tidak bisa langsung ya menjumpai Yusuf dan Maria, dan gembala ini pergi ya ke kota Bethlehem. Mereka mencari binatang, kandang binatang. Mungkin yang pertama mereka masuk, nggak ada ya. Semua di sana hanya ada binatang, tidak ada bayi. Kemudian mereka cari lagi sampai satu tempat mereka bertemu dengan bayi ya, di atas palungan bersama siapa? Maria ibu kandung Yesus dan Yusuf bapak angkat Tuhan Yesus. Dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Coba kamu lihat ya, kata palungan, palungan, palungan. Diulang-ulang loh. Ya, pada ayat yang ke-7, Yesus lahir, dibaringkan Maria di dalam palungan. Kemudian malaikat berkata kepada mereka akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan apa yang dikatakan malaikat betul-betul mereka saksikan. Jadi kelahiran Yesus, saksinya Maria Yusuf, pemilik ya, kandang, saya percaya. Sekarang para gembala, nanti kalau kamu baca, ada Simeon, ada Hana, yang terakhir orang-orang Majus dari tempat yang sangat jauh loh, dari luar negeri. Ya, yang berjalan berbulan-bulan baru sampai ke Yerusalem dan ke Bethlehem, dituntun oleh bintang. Jadi kita lihat di situ ayat 17, dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ya, jadi kamu tahu nggak? Tidak semua orang pernah berjumpa malaikat loh. Siapa yang pernah berjumpa dengan malaikat? Ya, kalau kita lihat Adam dan Hawa kan, ketika Taman Eden itu ditutup, ada malaikat ya, kerub yang menjaga, sehingga manusia tidak bisa masuk. Kemudian kalau kita melihat lagi, siapa yang pernah berjumpa dengan malaikat? Itu Abraham. Kemudian Lot. Ya, kalau kita lihat di sini, ini di Perjanjian Baru, Maria pernah bertemu dengan malaikat. Yusuf bertemu malaikat dalam mimpi. Tapi gembala ini bertemu malaikat ketika mereka masih menjaga kawanan domba. Dan mendengarkan kesaksian dari para gembala, semua orang merasa takjub tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ini sifat yang bagus ya, tentang gembala-gembala yang taat. Dan mereka bukan hanya pertama mendengarkan firman Tuhan, yang kedua mereka rela berkorban, meninggalkan domba-domba yang mereka jaga untuk datang ke Bethlehem. Dan tadi saya katakan ya, mereka mencari dari satu kandang ke kandang yang lain dan menemukan apa yang sudah dipesankan oleh malaikat. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam jantungnya dan merenungkannya. Jadi kita lihat di sini, Maria dan Yusuf dikunjungi ya oleh gembala pada saat Yesus lahir. Alangkah senangnya mereka, bukan? Jadi anak-anak juga ya bisa mengunjungi kawan-kawan yang lain kalau mereka sakit, ya, kalau mereka ulang tahun, ya, boleh mengirim pesan dan sebagainya. Ya. Dan mereka itu setelah bertemu dengan Maria dan Yusuf dan yang penting Tuhan Yesus, mereka kembali dan sambil memuji dan memuliakan Allah. Nah, di sini ada dua kata yang ya, dalam kosakatanya beda, memuji dan memuliakan, tetapi artinya sama. Bagaimana kita memuji Allah? Kita sebut nama-namanya. Ada lebih dari 365 ya nama-nama dan gelar Allah di dalam Alkitab. Yang kedua yaitu kita meniru sifatnya. Apa saja sifat-sifat Allah? Kalau kita lihat ya, dalam diri Tuhan Yesus yang hari ini kita pelajari, Yesus taat kepada Allah. Dan kita lihat ya, Kaisar juga taat. Kemudian yang ketiga, Yusuf Maria juga taat kepada perintah Allah dan rencana Allah. Kemudian yang keempat, para malaikat juga taat.
dan para gembala itu taat. Sehingga ketika mereka taat, mereka menjadi orang-orang yang bersukacita. Bukan hanya sukacita mereka miliki karena mereka mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan, mereka juga membawa sukacita ini loh kepada Maria dan Yusuf. Kemudian karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi kunci ya dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan, dan tidak sampai di sana saja, lubuk jantung kita harus percaya firman Tuhan. Dan kita harus berani memberitakan firman Tuhan, mengatakan tentang Yesus kepada keluarga kita yang belum percaya, dan tangan kaki kita mau bekerja seperti para gembala. Pada malam hari mereka meninggalkan ya jagaan mereka, binatang ternak, untuk pergi mencari ya dari satu kandang ke kandang lain ya. Kenapa kandang? Ya, Yesus itu bukan hanya Allah sejati, manusia sejati, tetapi dia adalah anak domba Allah yang darahnya mengalir di atas kayu salib bisa menghapus dosa. Dari siapa? Dari Maria, dari Yusuf, dan dari para gembala. Dan menghapus dosa kita anak-anak. Kalau anak-anak sudah datang kepada Yesus, minta ampun kepada Tuhan Yesus atas dosa kita, Yesus dengan rela mau mengampuni dosa kita. Bukan hanya kita saja loh, orang tua kita dan keluarga kita. Jadi hari ini kita sudah belajar kelahiran Tuhan Yesus Sang Mesias. Kelahiran juru selamat yang bernama Yesus Kristus. Dan malaikat mengatakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian kalau kita lihat apa yang kita pelajari pada hari ini tentang ketaatan. Ya, jangan lupa gereja kita punya semboyan taat, tekun, terdidik dalam firman Tuhan, kemudian tahan uji dan menjadi teladan. Jadi siapa yang taat? Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Kaisar yang merupakan penguasa terbesar di zaman itu, Kaisar Agustus, taat kepada rencana Allah supaya Tuhan Yesus bisa lahir di kota Bethlehem. Kemudian siapa lagi yang taat? Maria dan Yusuf. Siapa lagi yang taat? Malaikat-malaikat. Siapa lagi yang taat? Para gembala. Jadi kita berdoa ya supaya kita menjadi orang yang taat, yang percaya pada firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan percaya firman Tuhan, dan berani ya membicarakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, sehingga mereka menjadi orang yang memuji Tuhan, yaitu orang yang berbahagia, bisa menyebut nama Tuhan dengan benar sesuai dengan Alkitab ya. Kita taat, kita meniru sifat Tuhan Yesus, dan kita menyaksikan karya Tuhan. Mari kita berdoa anak-anak sebagai penutup. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, berita Natal adalah berita sukacita, di mana bukan hanya Maria yang bersukacita dan Yusuf setelah Yesus lahir, tetapi sukacita itu juga dikatakan oleh para malaikat dan juga para gembala menerima berita sukacita, dan mereka bersedia berkorban meninggalkan pekerjaan mereka untuk datang mencari Tuhan Yesus dari kandang ke kandang sehingga bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya Bapa, kiranya kami anak-anak yang sudah mendengarkan firman-Mu ini, kami diberi sukacita oleh Roh Kudus. Bukan hanya kami mempunyai ya, sukacita yang bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga mau seperti para gembala yang memberitakan tentang firman yang sudah kami dengar, supaya semua keluarga kami bisa kenal siapa Yesus dan percaya Yesus dan diselamatkan. Terima kasih ya Bapa, dengarkan doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin.